Lanjutkan dengan sebuah penampilan dari Cloud ya berarti ya. KOG versus Alpha 7. Oke. Ini bakal jadi seru banget ya karena kayak King of Gamers-nya juga lagi dapetin momentum, Alpha 7-nya juga kayak gitu. Dan harusnya King of Gamers ini udah siap ya dengan metode hyper carry atau fighter gold lane juga yang nantinya akan bisa dibawakan sama Alpha 7 om. Iya, menurutku Alpha 7 jauh lebih mengerikan ya karena mereka punya Nuts kan, jangan lupa loh. Ada pemain PH di sana dan Arlot dari Nuts seharusnya juga ya ini wajib banget buat bisa diwaspadai ya. Belum lagi junglernya best player one yang kita tahu waktu diberikan hero yang memang bisa main agresif dari early game. Wah ini kelihatan kayak sangat-sangat menunjang permainan dari Alpha 7. Setiap om awal ngomong Nuts tuh kayak gue selalu ingat gini om kayak dia bobo piala itu. Wah. Gimana Lung? Masuk ke kamera gue. Keluar langsung di situ. Bonshu Papulung. Tapi itu piala MSC ya kalau nggak salah ya. MSC 2022 om yang piala MSC itu RRQ. Ya, tapi langsung kita lihat dulu untuk roster dari Alpha 7 Nuts, Best Player One, Coldwall Shark dan juga Zia. Nah, lupa di sini Zia sebenarnya ya memang tugasnya dia adalah marksman. Tapi kemarin kita lihat dia sangat well perform dengan fighter yang ya. Coldwall juga sama, mungkin dengan support utility match limit nih. Tapi fighter gold lane yang tetap berdamage ya. Contohnya kan Ruby, Cici itu. Yang mereka ambil juga. Tapi ini dia untuk line up yang tidak berubah sama sekali. Harusnya Core World juga jadi poros utama buat teman-teman dari Alpha 7. Well, let's see di pertemuan dengan King of Gamers ini akan seperti apa. Yep. Kalau aku menantikan sebenarnya ya itu main jungler yang agresif aja, kayak sesuai dengan tema mereka ya. Karena waktu mereka ngebawain kayak yang tank jungle, ternyata kayak mereka cukup sulit gitu, kayak lumayan ada kesulitan. Mungkin bergantung dari goldnya atau mungkin potensi player one nggak keluar juga, atau bahkan dari Natsnya kalau sampai ditutup di awal-awal ya. Tapi kayak gisi roster nih berarti ya. Retard, Kaizen, Z, Nile dan juga Payen. Nah mungkin player yang bisa kita highlight sini adalah Payen. Sebagai gold laner tadi sempat mencuri base, mendapatkan 1 game bahkan untuk KGC. Pas lagi Alpha 7 kan sebenarnya memang sudah pernah ketemu ya sama KOG sendiri kemarin di match perdananya Alpha 7, dan kebetulan pada saat di round robin group itu yang menang adalah Alpha 7. Nah, apakah akan bisa mengulang kesuksesan? Iya, sebenarnya sama-sama kan. Kalau kita lihat dari bracket itu ternyata yang grup B ketemu dengan grup B, grup A ketemu dengan grup A. Jadi gak ada persilangan sama sekali. Ya oke ada persilangan kayak The Mongols misalnya kan lolos kan itu silang tuh sebenarnya sama. Karena banyak yang kadang-kadang ini jauh lebih kuat, tapi ternyata The Mongols out. The Mongols ya, Zaura harus bermain. Iya Zaura ya. Ya tinggal Alpha 7 apakah memang bisa menang dari King of Gamers Club juga yang digadang-gadang. King of Gamers banyak yang bilang ada potensi untuk bisa main di main event nanti. Cuman kalau melihat dari lawan-lawannya antara The Hans, Food Esport, ada tim Falcon juga, bahkan ya Alpha 7 ini kayak lumayan sulit, ternyata potensi untuk mereka bisa lolos nanti. Dan siapa yang akan diterbangkan pulang? Mungkin terbangnya pakai Fly Saudi ya nanti. Serem ya. Tapi intinya nggak mau pulang dulu loh ini mereka. Ya iya dong. Masa kurang dari seminggu? Sebentar lihat draftnya Alpha 7. Ini last bandnya Fredrin nanti. Oh iya 3 tank jungle ya. Kemarin mereka kan gitu kemarin. Fred kah? Tapi buat Arlotnya Nuts juga udah nono. Tidak ada ya. Mantap Coach Justin. Justin nih. Oh di sana dia ya, nggak di ini ya? Oh enggak Fred. Pove. Ya. Berarti Frednya lepas nih, pede buat lawan Fred. Ya ada Cusi. Ada Fred kalau mau dipakai sekarang. Pakito. Atau Pakito. Atau Hirara. Hirara. Atlas itu loh.
Ini dia makhluk biru ya. Siapa Sales Atlas ya di sini ya? Sales Atlas ya? Sekarang. Atlas lagi sering muncul. Freddy. Ini malah ada Freddy ya. Harit. Bareng Freddy. Oke. Nah ini Kemarin kita lihat kan kombonya Food ya. Atlas Pakito main Bang. Serem. ini bisa nih sekarang nih. Yang penting kumpul rame-rame. Jab masuk stack merah. Wah, rontok semuanya. Sampai buncuk gitu ya. Iya. Ya udah main gitu ya. Udah main dua fighter lagi ya. Udah. Iya ya. Lanjut lagi ya. Kayak kemarin. Lanjut. Kalau sukses langsung part 3. Kapan mereka maksa meta kan? Mereka lagi meta nih kita ikutin aja kita enggak. Tapi ini KOG ya, ini lumayan banget intinya karena kenal sama data tank, berarti otomatis mereka bakal apa juga. Check ini jelas karena gold dan mereka juga magic. Oke. Satu itu defense seperti Celestial lumayan ya buat buildingnya menjelaskan di awal-awal. Dan juga kayak tindakan buat dinaik juga sih sebenarnya ya, karena kan Coward kemarin bawa secondary damage juga untuk Kimi bisa jadi opsi. Tapi EXP-nya jadi luas ya pilihannya karena Ruby-nya udah secure dulu, Pakitonya udah ditutup. Ruby banget sih sekarang. Budgetnya gede, ditarik itu emang offended. Dulu kan gak berasa, coba kalau ditarik sekarang sama Ruby. Sik banget. Oke, ini apa nih? Oke, Hylos gak ada, gak mau ada badan lagi ya. Sekali-kali kan? Oh, Bennett sama sih kalian? Kemarin sih serem ya Bennettnya Nuts juga bisa langsung target dan ini Kiminya yang jadi bahaya kalau misalkan memang nantinya ada pilihan untuk Benedetta. Winifred udah masuk ya. Winifred buat Kizzy. Buat siapa sih Ulsun tapi sekarang udah kayak iya. Hanya beberapa aja ya yang muncul ya Om ya. Kenapa ya? Kenapanya? Kenapa ya? Bagus itu. Iya kan sisinya kan repot kan kita mau deket-deket ini orang lain dari dalam ya. Tiba-tiba dan sisi kaget. Iya. Dan sisinya itu juga bukan dari ultimate-nya Om. Kita tahu ultimate lumayan lama lah gitu ya. Mau fighter pun mungkin ya ada yang 20 detik, ada yang belasan gitu. Tapi kan ini dari bukan dari ultimate-nya gitu. Jadi enak banget responnya. Oh, Yucong juga. Ya, tambahkan KOG aman. Tapi ada Benedetta nih yang tadi Paul sempat mention ya. Lumayan menyakitkan Benedetta. Atau pengen lihat baru kali Esmeralda. Wah. Ya gak sih ada hari kan kebetulan. Boleh banget. Bisa tiba-tiba bahkan ya tapi SP-nya tetap di XP. Wah. Ya XP. Kan ini gold ruby. Atau bukan serem sih. Bisa soalnya. Ya lampu juga oke. Gord. Oke. Kombinasi damage cepat juga berarti ini ya. Gak ada yang nabrak belakang secara langsung. Bennett, Terisla, Lapu. Kami Bisa. gagal dengan Esmeralda kamu, keluarkan. Bisa. Atau tiba-tiba di Gojek ya kan ruginya EXP gitu. Wah, nggak terlalu dan Nih, hero repot nih. Hero, kembali kapan ya? Besok atau lusa? Repot ini. Kali ini repot ini. Dia juga punya instansi yang banyak yang dikoleksi dari awal. Karena lawan siapa nih? Elis biasanya Uranus. Satu badan lagi Uranus. Tapi magic semua nih. iya. Teris Yang di sekolah apa sih?
ada physical, terus bisa target ke core juga. Kayak kalau main front to back ketemu Atlas Guard sih sulit ya. Sansan ya. Udah pasti di atas laser kan hilang setengah. Memang masih kabur tapi lampu. Yap. Opsi yang terbaik menurutku memang oke. Dan dari sisi draft kita melihat wah ini untuk kekuatan front dari Alpha 7 mereka gak main-main ya, apalagi dengan player one bisa dapat advantage yang jauh, jadi tergantung sekarang di perebutan terus yang pertama nanti seperti apa, apakah memang setan dari KOG lebih rapi atau mereka akan langsung Alpha 7 sejak di awal. Jadi ya silakan apapun juga. Yap, jadi ya kembali ada fighter untuk berada di area goal nih ya oleh. Udah kita singgung-singgung ya dari sebelumnya juga, bahkan tadi di match sebelumnya kita udah membahas kayaknya yang masih ada membawa fighter bot lane ini adalah Alpha 7 dan tetap mereka coba bawa dan maksimalkan hal tersebut juga untuk berhadapan dengan teman-teman dari King of Gamers. Apa yang akan terjadi dan seperti apa eksekusinya, tanpa berlama kita akan langsung saja melihat bersama-sama di line up dalam untuk game yang pertama. Yap. Kalau kemarin mereka berhasil menggunakan skema seperti ini, hari ini belum ada jawabannya. Karena saat hey, itu jadi speakernya itu. Lama udah orang lama ini. Orang lama. Ya emang orang lama ini udah kalau di Alpha 7. Iya. Pengalaman udah banyak. Oke. Tapi untuk sekarang ya aksi penjagaan pattern dari base player one. Ya walaupun sebetulnya untuk secondary damage dealer mereka bawa juga kan dengan boardnya bisa jadi eksekutor nantinya. Tapi kalau mungkin sedikit dari talent emblemnya untuk trio dan juga Festival of Blood dibawakan oleh Zia. Sementara itu ada ini diskon ya, coba untuk dimaksimalkan sama Zia juga cari tapi tabrakan. Oke. Tapi kita sama dia ambil Kaizen tadi. Oke. Ada pencurian dari Kaizennya juga dan ini dia. Pressure yang memang coba untuk dimaksimalkan sama KOG untuk bagaimana sang hyper carry ibaratnya ini tidak bisa farming dengan leluasa. Pressure-nya udah kelihatan tapi ya masih belum ada pressure berlebih lagi nih, belum ada point kill, belum ada pencurian berlebih juga yang bisa dilakukan sama KOG. Sementara itu di XP ya udah capek. Iya. Ya udah biarkan aja kalau di XP itu mah berdua udah biarin aja. Belum lagi dihindari kan avoidant kan ini buat Elis kan dia coba memilih untuk menghindar pastinya buat kabur-kaburan dulu di early game tentunya. Tapi Nile Nile langsung dulu. Best player one akan join karya dari Turtle yang pertama. Namun Blackbuster sudah dikeluarkan pula mengusir Best player one. Ada gangguan lagi tracking pula namun diserbu dan mereka melakukan 5 point kill. Tapi sekarang Turtle berhasil diamankan pula oleh penggantian Kaizen lebih bagus. Perfect match kata dia yang begitu luar biasa. Natsya sudah join dengan satu Crown of Ruin. Semua ini dikombinasikan di situ. Iya, itu bagus banget sih. Flicker Crown of Ruin yang langsung kena ke arah 3 orang. Akhirnya menjadi sebuah momentum balik yang bisa didapatkan oleh Alpha 7 ya setelah zoning out yang bagus dari Tertitor tadi ngebuat akhirnya dari Turtle-nya juga jatuh ke tangan dari KOG. Tapi serangan balasan yang bisa dilakukan oleh Alpha 7 ini worth banget dan wow. Itu dia damage to creep yang akhirnya bahkan tidak hasil yang bisa didapetin sama Zia. Payan berhasil dapetin lasih terhadap satu buah Gold Scavenger Trap. Ya walaupun sebenarnya Alpha 7 sekarang masih cukup unggul ya dengan gold yang mereka dapetin juga. Tapi ini masih belum terlalu jauh kok, masih ada chance untuk KOG bisa meredam bagaimana damage dari best player one dan juga Colo karena ya kayak tadi main front to back ini bakal susah banget buat KOG. Ada Mystic Injunction, Mystic Projectile juga bakal ganggu dan belum lagi siapapun yang nanti diangkat. Follow up damage ini bukan semata-mata dari best player one-nya aja, tapi Colo itu mengerikan. Iya, siap sembur satu area tuh. Iya. Siap sembur, pokoknya siap sembur. Iya, dan tahu-tahu juga nanti kalau misalkan KOG-nya mereka nempel, ini bakal susah banget bergerak kan. Di Good Wolf King, setiap skill set yang dimiliki sama Zia ini kan juga efek sisi ya. Gak kena. Aman aja. Iya, udah kena. Aman aja.
masih mundur, tapi walaupun memang zaman force juga tadi ammo meternya terbuka ya. Oke, best player one. Akan tertangkap tapi masih ada bantuan di mana? Ada telepon dari udah best player one. Berhasil kabur di menyelamatkan diri. Nah, sudah jadi teman-teman tersebut. Dan sekarang ada satu korban yang begitu banyak kita. Sampai kita ataupun ke atas tubuh dari best player one mendapatkan poin kill tersebut. Itu ya. Memang wah tapi nggak berhenti. Oke, masih lebih. Dan sekarang ada tinggal mereka masing-masing. Wah, berhasil. Itu dia kombonya seru banget kan. Perfect match, combo headset itu nggak butuh fataling juga. Mayan yang nggak di depan dia lebih fokus untuk memastikan dirinya bisa farming aja dan dia instant replaynya. Best player one yang coba untuk ditarget sama Kaizen dan Tertiter tadi. Best player one selamat. Iya, sebenarnya kita ceritain aja ya apa yang terjadi. Kita mah ceritain aja. Yang dalam rekaman otak. Pokoknya dia ketabrak, tapi untungnya masih ada bala bantuan dari Nats tadi tuh selamat akhirnya. Tapi karena best player one baik, dia akan join lagi. Ya karena ada momentum tadi dari Shark kan yang nggak juga dari fatalingnya. Tapi ketangkep. Nah, itu ya instant replay. Iya, itu instant replaynya ya. Iya. Itu yang kita ceritain gitu ya. Itu masih teringat jelas tuh. Aman banget ya. Nah ini lihat gangguan ataupun teror ya bisa dikasih juga dengan Mystic Projectile. Serem clear banget ya kan, dia bisa langsung kabur sambil jalan. Nah udah mulai langsung dibawa kan. Santai Nasnya, dipepet terus aja. Masih apa ya? Sama-sama level 8. Oke. Masih lumayan lama juga di turtle udah. Farming dulu aja masing-masing. Dan tadi kalau nggak salah dari best player one lebih ke Skypierce juga ya yang diamankan sebagai eksekutor nantinya dan betul bergerak ke arah atas terkah. Yap. Ya minimal ada Brave Fighter yang keluar dan itu keluar. Dan apa juga mereka nggak mau paksa untuk komit, woi. Oke, Nats. Enggak ada. Masih sama. Masih selamat targetnya. Tidak ada pertukaran sekali sekarang. Vanguard, keluarkan. Ada informasi tadi tidak ada Brave Fighter, tapi mereka masih gagal untuk mendapatkan lap. Oke. Nah, tapi Flicker ya yang dipaksa juga untuk keluar dari tertiternya. Dan Alpha Seven ini mereka dalam tempo yang pelan sebetulnya. Tapi selalu bisa dapetin apa yang mereka inginkan ya. Oke, tadi kasir aja dapetin turret tapi Nile. Ya, Traction Pull sudah dikeluarkan. Dan Cold tertangkap berhasil. Wow. Kali ini menjadi kerugian yang begitu besar untuk Alpha Seven di mana turtle berhasil diambil oleh KOG. Oke, Cold yang nggak sempat react dengan flickernya juga ditangkap, terkena traction pulse, dipegangin sama Nile-nya, dan Kaizen udah mulai maju, udah mulai pede pastinya, tapi Nats. Oke, Nats di bawah cukup santai Nats untuk menghadapi 3 orang ini ya. Iya, pindah lagi. Dan enak ya ketemu sama Blue juga kan, apalagi kalau nanti lagi split nantinya. Oke, masih ada space yang dikasih buat best player one. Nats masih punya Crimson Flame untuk kabur, tapi ya KOG kalau kita lihat di sini udah mulai grouping ya, udah mulai backup sama lain juga. Membiarkan Fire-nya yang nanti sebagai damage dealer inti dari KOG. Antara top lane masih coba untuk ditanggulangi terlebih dahulu oleh Tertiter, yang dimana Tertiter ini juga cukup berat ya keadaannya ya. Dia di front line, dia bakal coba untuk kasih fight-nya, tapi dia yang jadi korban karena terlalu banyak efek sisi yang bisa menghentikan Tertiter sendiri. Yap. Mereka mencoba untuk dapetin lagi kalau total yang ada di bagian bawah berhasil harusnya ya, tapi Shaka diusir. Gagal. Wah, kena 3 traction pulse-nya. Itu sih kita serem juga ya kombonya ya kalau ada yang pegang gitu pakai pass nantinya, terus dari traction pulse-nya, dan ini Skypierce dari best player one yang harusnya belum ada di sini, belum ada partner yang dia punya juga. Dia menang support kah yang diincar sama Z untuk bisa makan depan tentunya. Bisa jadi. Yang penting depannya nih kena aja deh. Kena apa lagi kan? Aduh. Ya. Oke.
Temponya pelan banget sih. Goldnya masih dipegang sama Alpha Seven sebenarnya tetap. Cuman belum ada gerakan berlebih lagi nih untuk inisiasi ataupun rotasi. Karena kan mereka sebenarnya bawa Atlas juga kan yang bisa buka fight atau nge-initiate kayak gini. Tapi ya lebih ke cari yang pasti-pasti aja. Ya udah, usia doang tapi ternyata dapat turret, Pak. Iya. 2.600 perbedaan. Sendirian dengan berbeda Best Player One. Tidak akan selamat sepertinya nasib dari Best Player One karena tertantang puasa kali ini. Di sana ada Toto ya, di sana ada Ward yang memang sudah muncul. Wadaw. Wah, dengan gerakan dari Best Player One yang di atas jalan ke tengahnya ternyata ditungguin. Wah, Oke, Emma Vendette disebut kali ini sebentar lagi. Ada satu fatal yang bakal pula. Dan sekarang Tom Fluin. Begitu banyak efek sisi dimiliki oleh pemain dari Alpha Seven. Mereka mencoba mendapatkan poin lebih gagal. Sekarang KOG lah. Mereka mendominasi, mereka mendapatkan poin. KOG mengambil alih bagaimana tensi dan tempo permainan. Iya, semenjak Best Player One yang tumbang, sekarang lagi fight lagi yang coba untuk dilakukan sama Alpha Seven. Tapi tadi Mystic terbuka sebelum adanya Fatal Link. Dan harus terpaksa flicker mundur karena udah ada Tertiter yang langsung coba untuk tabrak ke arah wall-nya. Dan akhirnya dengan momentum tersebut ini dimanfaatkan oleh KOG untuk secure ke arah wall yang sudah mereka dapatkan. Tapi yang cukup berbahaya nantinya ya di KOG mereka harus aware dengan cooldown dari Fatal Link karena Shark baru saja juga menyelesaikan ke arah sebuah bintang. Yep. Oke. Arah angin langsung berubah nih oleh. Sekarang KOG yang akan menghembuskan angin tersebut. Entah ini akan memporak-porandakan pertahanan dari Alpha Seven apa enggak? Wah, momentum balik ya karena sebenarnya juga Alpha Seven lagi nungguin spike-nya dari Best Player One dan juga Paul, terutama Best Player One lah. Cuman ya kalau misalkan yang udah duluan ya PR banget kayak tadi mau sebanyak apapun efek sisi kalau nggak ada damage dealer-nya susah, Pak. Susah. Powernya tadi kok usi tapi lagi nyembur. Sampai flicker kan sambil buka Mystic Gas. Iya, digeser lapaknya. Disuruh minggir ya. Iya, pindah. Dan wah, sekarang hilang semua loh. Iya, ini KOG gimana ya? Mereka tiba-tiba dapetin momentum yang mereka inginkan juga. Gak perlu dicari tadi ya buat Best Player One. Dia lewat dan udah ditungguin. Akhirnya tanpa Best Player One yang bisa dikatakan untuk sekarang snowball powernya gak kerasa. Ya walaupun awal-awal poin detik cuma 1 kan. Farmingnya juga oke banget, sekarang udah level 15. Tapi gimana caranya untuk bisa mencari lagi nih Best Player One untuk bisa diberi secara optimal. Inisiasinya akan seperti apa? Karena Zia di depan. Yap. Oke. Projectile. Purple masih berhasil diambil oleh Best Player. Pelan-pelan hati-hati banget ya kayaknya untuk Alpha Seven sekarang mau cari momentum Fatal Link nantinya. Tapi berarti PR buat Tertiter ya. Mungkin satu-satunya yang bisa langsung tabrak ke Core juga nantinya kalau misalkan memang ada combo bisa dilakukan sama Alpha Seven. Damage-nya memang udah ada. Ini dia pertempuran yang akan dimulai. Sementara itu baru saat setelah ada Fatal Link yang dikeluarkan. Belum ada yang tumbang ya. Lumayan. Wah, langsung langsung ini begitu baik dan mengakibatkan ada 2 player langsung menghilangkan KOG. Begitu baik tadi dilakukan oleh Nas. Perbuatan yang sangat-sangat mengejutkan dan dia berusaha mengganti. Tapi kali ini Nas bisa meninggalkan kalau dia beberapa player sekaligus. Gak bisa lari. Wah, itu bagus banget. Bagus banget. Kukira mundur loh dengan oke sama-sama udah ada beberapa resource yang keluar juga. Tapi Holmes dari Nuts pastinya dia pede banget maju dengan Throne of Ruin yang on point karena kebetulan dari player-player KOG juga nempel. Jadi follow up dengan damage yang pasti. Burst down langsung sekarang Lord jadi dari Alpha Seven dan tadi juga Nile-nya itu nangkep ke arah Zia yang gak bisa di-instan. Akhirnya dibawa sama dia ke teman-temannya dan akhirnya Nile turun dan tumbang juga. Seketika momentum dipegang oleh Alpha Seven. Yap. Cepat ya, berbalik lagi arahnya. Ini kayak adu-aduan bus-busan nih. Alpha Seven sekarang. Ini tarik bang, Pak.
Buset ditarik ke Iya, tadi kan KOJ lagi punya power tuh. Terus tiba-tiba lengah dikit, ketarik lagi untuk Alpha 7 yang udah nge-summon Lord juga di arah top. Dan ini lethality powernya juga udah mulai keisi kan. Dan dari Player One makanya dari udah langsung killing spree-nya. Harusnya udah 30 ya. Untuk Gap-gapnya. Oke. Sekarang apa yang akan terjadi lagi? Yang 30 stack modal yang cukup baik. Hewan di belakang. Ayo, mana makanan tuh. dan nungguin umpan lambung aja ya. Tapi udah spare juga kan. Sekarang udah selesai. Dia bakal ngebonyokin banget Nile dan Kaizennya nanti. Sebuah inner middle turret berhasil dihancurkan. Bawahnya juga udah mulai masuk perlahan 3 base turret yang harusnya sudah terexpose dari KOG. Akan seperti apa lagi defense yang bisa mereka berikan, karena walaupun memang secara damage mereka ada, tapi gerakan dari Shark yang harus mereka waspadai itu dia. Udah berhasil mengalahkan 2 orang, tapi Kimi udah menggunakan Free Fighter mengusir rasa karena pemain forward yang masih berusaha menyelamatkan Nico. Masih berhasil melemparkan dari projectile tapi Shaka di bagian belakang menjadi korban sekarang. Waduh. Kadang berhasil dan Betul. Tapi memang ketinggalan ya, dan tadi lumayan berani juga untuk Shark, masih di dalam area base bottom turret. Z-nya punya Purify, dan dibalikin seketika Alpha 7. Mereka juga kehilangan inner middle turretnya. Sama-sama hanya tersisa 3 base turret masing-masing. Wah, serem sih di duel serangannya Pak. Imbang ini. Imbang. Keras ini matchnya. berat ini. Mantep ini. Poin Poin juga banyak ya. 9. 6. Enggak banyak juga. Untuk hitungan hampir 16 menit dan skala team fight-nya kayak gitu tadi ya. Enggak Gak banyak. banyak. Kayak tadi juga sebenarnya momen yang di tengah dari Natsi juga kan gak yang sampai wipe out kan. Kayak udah langsung kayak udah kehilangan 2 player, udah mundur dulu aja. Dan keadaan sebenarnya terbilang jadi equal ya satu sama lain. Fire juga udah dikasih nih untuk Purple Buff sebagai damage dealer utama dari KOG. Dan yang akan menarik nantinya adalah Lord Dance akan seperti apa. Karena kan secara area of effect ini Alpha 7 jauh lebih unggul ya. Mereka punya combo yang serem. Oke, sebentar. Akan seperti ini akan kena siapapun. Iya, Informasi. tapi yang serem ternyata Kaizen dia flanking loh dari belakang. Dari belakang kayak abang-abangan flanking. Iya, tapi dari Alpha 7 juga walaupun memang udah tertrigger dari Terror Fluid, tapi ada yang lebih penting di informasinya adalah Purify dari Payen. Ini nextnya bisa jadi target untuk Alpha 7, tapi dia Lord Dance yang akan kita lihat seperti apa lagi area of combination yang diberikan Alpha 7. Oke, informasi yang begitu baik dari masing-masing tim. Tidak ada dari Soul Ultimate, tidak ada dari spell pula. Akan seperti apa lagi? Brave Fighter Forward menjadi korban lagi. Diusir, Traction Ball langsung dikeluarkan. Sebentar, tidak bisa mendapatkan karya dari Lord. Dan Shadow tercipta. Kayaknya lejat. Tapi ini Lordnya adalah Cimiki. Tanda bermain kembali alir. Dia berhasil mendapatkan karya 12 kali. Sekarang coba dia kejar terus karena Payen mau kemana? Payen langsung ketempelkan kayak begitu di belakang. Udah mulai ngikutin. Teman mau diapain? Langsung dibantuin, tapi Shakya bisa melihat dari jauh. Shakya gak bisa terlalu banyak nolong. Iya, waduh, tapi masih mau coba dikebang. Oke, dan dibanting sekarang udah ada bantuan lagi dari Kolbon. Itu dia damage-nya cuk. Oke. Tapi ini hanya mereka. Loh. Oke, Zia langsung fokus. Ini coba lihat ini. Nailnya mau berusaha menghilangkan, tapi sekarang base-nya. Gak ada weapon-nya. Dikit lagi sekarang Kaizen sudah nolong. Mereka fokus. Mereka mau mencoba kah? Tapi terlalu dalam percaya mereka pulang. Dan barusan apa yang terjadi? Tapi masih bisa menyelamatkan diri. Wadaw. Ini gak ada hitter soalnya kan. Best player one gak ada. Dan yang sebenarnya tadi ya jadi cukup butuh waktu yang lama juga. Oke, ini dia instant replay yang panjang. Oke. Yang mana dari sebenarnya momen udah
udah berhasil survive kan untuk turret yang minim banget tadi hit pointnya Pak. Gitu ya. Itu. Tapi karena tadi si Naila udah berusaha mati-matian, dia ingin mendekat akan kutampol wave minion tersebut. Selamat besku, berhasil. Oke guys, I already did my best. Iya, berat banget itu langkahnya, Bener, itu udah deg-degan banget, udah hampir selesai kan tadi. Tapi memang Alpha Seven sih satu kata sih, belum komit mereka. Satu maju, semua udah terserah. Mau gimana pun. Iya, pokoknya maju enggak dah. Pokoknya Prancis atau NA dah, udah gitu dong. Masa pulang enggak dong. Ya itu makanya mereka komennya kayak begitu, udah gitu aja. Tapi ya komennya bagus banget sih. Worth ya. Oke. Sementara itu kalau mengintip dari segi equipmentnya Rose Gold-nya itu ternyata terselip dari dia dan bahaya nih, ada dua Holy Crystal dari KOG sekarang. Gold itu udah menyelesaikan Ice Queen 1 dan Immortal. Winter Crown bakal jadi item yang krusial menginjak menit ke-20 dan 20 detik juga. Lord Evo. Nah ini bakal muncul. Dan ini keadaan yang berbeda selain memang ada Lord Evo. Wave atas yang masih menjadi masalah buat KOG. Ini atas bawah udah hancur Lord. Nah ini nih Alpha Seven ya catatannya adalah mereka kan dari tadi kan kena duluan terus kalau ada objektif kayak gitu kan. Mungkin kita harus perbaikin, tapi KOG mereka harus lebih jauh lebih baik lagi kalau emang udah dapat objektifnya. Apakah mereka dapat poin lagi? Sendiri Mas mau kemana Payennya masih berjuang Payennya tapi pakai background dipatin. Payen. Gak bisa ya. Itu mau pakai Purify juga udah nggak selamat karena memang udah terlalu banyak tadi yang masuk. Itu pun dari Kolot yang datang belakangan tadi ya. Langsung membuka Mystic Projectile dan Payen hilang di waktu Lord sekarang. Tapi di wildcard ini banyak banget kejadian gitu kali ya. Apakah awareness dari tiap player itu yang ada di wildcard ini ya khususnya ya? Ada beberapa yang mungkin masih ngeblank apa gimana ya? Ini high waduh. Apa itu tadi? Sudah ada kontrol ini mendapatkan selesaikan karena tidak ada pergerakan Payen, tidak ada lagi dari Z. Seperti apa lagi yang bisa mereka hasilkan karena Korwot yang masih free bagian belakang. Tapi untuk memperlakukan udah gak bisa lagi dan free runner untuk mereka pemain dari Alpha Seven mengatakan damage-nya. Perlawan hilang dari Immortal sementara sekarang cancel selanjutnya ketika udah. Nah, tersisa tinggal kembali Naila sekarang Payen lah yang akan mengemban tugas tersebut sendirian. Langsung disembur, HP terjadi lenyap. Kena projectile disembur, kena perfect match.